Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robian Chainlah. Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pinjaman online diduga kuat menjadi salah satu sumber pendanaan judi online dan investasi ilegal. Ketiganya disebut sebagai Triangle of Evils yang menghantui masyarakat di Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Kita akan membahasnya mengenai aktivitas keuangan ilegal ini bersama dengan Bapak Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Robi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Bapak, ini kita berbincang mengenai pinjaman online dan juga judol begitu Pak, yang tengah marak di tengah masyarakat begitu. Nah, kalau Bapak lihat sendiri begitu Pak, seberapa parahkah Bapak melihat dampak dari Triangle of Evils yang menjerat masyarakat, terutama ini di masyarakat Sumatera Selatan begitu Pak? Ya, terima kasih Mas Robi dan pemirsa, selamat pagi. Jadi Triangle of Evils itu kita selalu kemukakan karena mata rantai setan ya. Mata rantai setan. Kenapa? Karena memang kecenderungannya, kenapa tiga mata rantai itu karena sebagian besar kita statistik membuktikan bahwa pinjaman online yang ilegal saat ini ya, itu digunakan untuk dua hal. Untuk yang kedua adalah untuk investasi yang ilegal, atau probably yang ketiga adalah untuk judi online. Nah, kalau judi kan nggak ada yang legal kan, masih ilegal lah. Ilegal pasti. Jadi tiga mata rantai setan ini menjadi masalah yang cukup kronis di masyarakat kita karena memang kecenderungan masyarakat yang mungkin lebih banyak digembar-gemborkan untuk bertransaksi secara konsumtif, kemudian belum memiliki penghasilan yang tetap, kemudian mengikuti arus budaya lifestyle yang FOMO ya, fear of missing, apa itu seperti itu, anak muda, atau meminjam sesuatu yang lebih mudah tanpa ada prosedur yang sebenarnya kalau masyarakat yang bagus itu, literasi yang bagus itu adalah masyarakat yang memiliki habit untuk menabung dan meminjam ya. Meminjam itu satu. Yang kedua, kalau dia punya tabungan itu berarti punya account. Masalahnya sekarang itu masyarakat kita itu lebih banyak utilisasi menggunakannya, jadi makanya kalau di Sumatera Selatan itu ada fenomena yang cukup menarik. Jadi dalam konteks inklusi keuangannya itu cukup tinggi. Artinya menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan ininya cukup lumayan. Tetapi tidak diimbangi dengan literasinya. Literasi itu tingkat pemahamannya. Nah, sehingga mudahlah memanfaatkan pinjaman-pinjaman yang online, apalagi online-nya yang ilegal. Apa bedanya? Beda banget Pak Robi. Jadi bedanya adalah bahwa kalau pinjaman online-nya itu legal, itu selain legalitas yang terjamin, itu juga ada prosesnya beda. Jadi setidaknya ada tiga hal yang penting ya. Pertama, proses pemberian pinjaman, ini selain pinjaman online ya, proses pinjaman online-nya itu kalau yang legal itu dia mensyaratkannya nggak terlalu complicated, kemudian juga memiliki operasional kantor yang jelas dan memiliki legalitas yang jelas ya. Nah, sementara kalau proses yang ilegal itu penawarannya aja pasti agitatif ya, dengan promosinya lewat SMS, WA yang mengganggu, cara-caranya agresif dan sifatnya massal ya, massal banyak sekali. Itu yang jadi proses peminjamannya itu kalau yang ilegal cara-caranya seperti itu. Nah, yang kedua, pinjaman atau plafon bunganya itu luar biasa. Jadi istilahnya bunga berbunga Pak Robi. Jadi bunga berbunga. Jadi padahal kalau pinjaman yang online yang legal itu dibatasi maksimalnya. Di OJK dibatasi. Jadi kalau untuk yang produktif itu cuma 0,1, yang konsumtif 0,3 per bulannya. Jadi kalau yang ilegal itu bisa pinjam 1 juta, baliknya 1.400.000, jadi pinjam 1,4. Jadi misalkan, padahal kalau pinjaman yang legal itu cuma sekitar 70.000 lah, dari 1 juta itu kalau sebulannya ya. Jadi bunganya bunga berbunga. Nah itu kalau yang ilegal. Nah yang terakhir yang mungkin gampang sekali yang selalu marak di media massa adalah proses penagihan Kak. Jadi kalau yang legal itu dia pakai kayak
PIN-nya lah, tanda pengenal lah, kartu pengenal dari asosiasi fintech. Jamnya juga jam Senin sampai hari Jumat. Itu pun juga jamnya juga dibatasi jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau penagihannya sampai Senin sampai dengan Sabtu. Kalau penagihannya hari Minggu dan malam pasti malamnya lebih lewat dari jam 8 itu pasti ilegal itu. Kemudian juga tidak mempermalukan dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan semua karyawan dan sebagainya, pakai ancaman itu yang ilegal. Jadi kalau ditanya triangle of evil yang mulai pertama adalah pinjamannya. Makanya kalaupun terpaksa meminjam boleh nggak boleh pinjaman online, tapi usahakan legalitasnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai regulasi begitu Pak, apakah sudah ada mungkin aturannya secara verbal begitu untuk pinjaman online sendiri begitu Pak? Ya ada, jadi kita punya beberapa ketentuan aja. POJK nomor 4 tahun 2023 itu tentang P2SK, itu penguatannya. Kemudian ada juga nomor 10 tentang bagaimana bisnis fintech ya, peer-to-peer lending atau pinjol lah, biar gampangnya pinjol lah. Pinjol itu diatur, termasuk juga perlindungan konsumennya. Nah, jadi ada 3 ketentuan setidaknya ya, ketentuan tentang P2SK-nya. Yang kedua, ketentuan tentang batasan peer-to-peer lending, termasuk bunganya, termasuk aspek perlindungan konsumennya, itu juga ada ketentuan tersendiri. Jadi tidak boleh mengancam, tidak boleh mempermalukan, tidak boleh dengan kekerasan. Nah, termasuk juga ketentuan tentang bunga tadi Pak. Jadi bunga yang nggak boleh bunga berbunga ya. Jadi mungkin itu ketentuan yang memang kita arahkan agar kalaupun terpaksa kita pinjaman online boleh tapi cari yang legal. Bedanya tadi ya, bedanya yang kalau yang ilegal itu proses penawarannya berbeda, bunganya juga berbeda, sama penagihannya pasti berbeda. Nah, caranya gitu. Nah, mungkin ini boleh kita secara jelas lagi gamblang begitu kayak agar saudara di rumah juga lebih paham begitu bagaimana untuk cara memastikan transaksi yang ilegal itu seperti apa begitu. Baik. Jadi hadirin yang kami banggakan. Jadi pinjaman online itu kan ada aturannya ya. Aturannya pada saat dia proses untuk penawarannya itu harus secara profesional ya, mestinya yang legal. Kemudian cara-caranya juga cara-cara yang proper lah. Kemudian yang kedua lah untuk pinjamannya ya, plafon bunga dan pinjaman itu juga ada batasan dari OJK ya. Kalau yang ilegal itu kan bunganya sangat tinggi, kemudian plafonnya juga tidak sesuai dengan tingkat kesepakatan awal, katakanlah pinjamnya cuma 5 juta, dikasihnya 8 juta. Bagus, 8-10 juta lagi. Nah, justru malah ditawarkan yang agitatif. Nah, kemudian juga kita juga ada ketentuan dari asosiasi fintech ya tadi ya, makanya pada saat penagihan itu kalau dia pakai AFI, asosiasi fintech pendanaan bersama ya. Nah, itu pasti kemungkinan besar dia pasti legal. Kemudian juga ada bunga maksimal, Pak. Jadi ada bunga maksimal itu 0,4% per hari. Artinya tidak mungkin ada bunga berbunga karena sudah ada kesepakatannya kalau pinjol yang legal itu ngikutin asosiasi fintech tadi ada batasannya maksimalnya bunganya. Termasuk juga pada saat data-data pribadi. Jadi kalau pinjaman online yang legal itu dia hanya mengakses camilan, biar gampang ya. Camilan itu kamera aja, minta mikrofon sama locationnya, cukup itu aja, camilan aja. Nah, kalau yang legal ya, tapi kalau yang ilegal minta KTP, minta KK, minta data-data keluarga kita, minta kontak media, fotonya, kesehatannya dan sebagainya, dan itu menjadi alat pembenarannya mereka pada saat penagihan itu loh. Jadi ya ngomongin penagihan. Kalau yang tadi yang legal ya kami pasti mengikuti code of conduct ya. Jadi ada asosiasi fintech tadi mesti pakai temtek, kemudian sopan, kemudian juga ada jamnya, juga ada jam sama waktu yang jelas ya. Jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Kemudian juga tidak ada istilahnya ancaman itu. Sementara kalau yang ilegal kan pasti diancam. Nah, nanti disebarkan, bahkan nanti diviralkan. Makanya tadi dia harus datanya harus lengkap. Lengkap karena dimanfaatkan. Padahal kalau yang legal hanya camilan tadi ya, kamera, mikrofon sama location, that's it. Itu karena memang itulah basisnya fintech gitu loh. Tapi kalau
dimanfaatkan itu kemungkinan besar itu adalah yang ilegal. Baik Pak, kita jeda sejenak Pak. Ya, siap. Saudara, usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan mengenai aktivitas keuangan ilegal bersama dengan OJK. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan masih bersama saya Bapak Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ini perbincangan kita masih terkait dengan pinjaman online begitu Pak. Nah, kalau apakah OJK ini punya data terkait dengan alasan dan mungkin ini kalangan mana saja yang terjerat pinjol begitu Pak? Baik, jadi pinjol ini kan sudah banyak yang memanfaatkannya ya. Yang paling banyak itu tentunya adalah karyawan swasta ya, apalagi yang jobless ya atau lagi nyari kerja. Yang kedua itu ada juga karyawan ASN ya, ASN. Bahkan beberapa guru-guru juga banyak memanfaatkan pinjol ini. Nah, kemudian juga karyawan-karyawan yang lainnya yang memang memanfaatkan, yang saya sih kalau dari statistik itu menengarai bukan untuk kebutuhan pokok, tapi malah justru untuk konsumsi. Jadi banyak yang digunakan untuk membeli handphone, membeli sepeda motor, membeli hal-hal yang memang di luar dari kebutuhan pokok. Ya jarang ada data yang pinjol hanya untuk makan, itu nggak ada sebenarnya. Jadi saya yakin untuk pinjol itu banyak digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif ya, kecuali memang untuk modal bisnis, modal kerja kan sebenarnya. Kalau yang modal kerja atau bisnis kan sebenarnya bisa pakai yang kur atau apa tuh yang ultra mikro itu juga mungkin, bahkan ada pinjaman untuk UMKM dan sebagainya. Jadi kalau untuk modal kerja yang kecil sebenarnya banyak saluran-saluran yang nggak harus pakai online, yang offline dan lebih terpercaya dan memang lebih gampang ini kan ya. Jadi itu yang kira-kira yang ada di masyarakat kita. Tapi kalau memang sudah terlanjur pinjam dan sudah terjerat ya memang harus kita bantu untuk selesaikan itu. Seperti apa Pak kiat-kiatnya? Mungkin ada masyarakat yang sudah terlanjur. Sudah terlanjur, ya betul. Dan banyak itu. Jadi pemirsa yang berbahagia, justru ini kesempatan yang bagus dari OJK untuk memberikan satu edukasi. Jadi kalau memang intinya kalau dalam agama apapun yang namanya utang itu ya harus dibayar lah. Betul. Ya utang harus dibayar. Jadi caranya mungkin kalau saya mengusulkan ada 5 ya, setidaknya 5 lah. Yang kalau memang memungkinkan, apalagi kalau yang pinjaman online-nya itu ilegal itu, cepat malah dilunasi. Betul. Lunasi kalau memang. Nah, kalau memang itu satu dilunasi, yang kedua usahakan untuk jangan gali lubang itu lubang. Jadi malah pinjam lagi dari pinjaman online yang lainnya untuk nutup pinjaman itu, namanya gali lubang itu lubang. Jadi kalau bisa sudahlah, memang sudah menyatakan ini ya udah ditutup dilunasi. Nah kalau memang tidak memungkinkan lulus, minta namanya restru, keringanan, ajukan keringanan itu bisa saya mau melunasi utang-utang saya, tapi bisa nggak dibantu dikasih termin waktu, atau yang paling penting tadi bunga-bunganya jangan diingin ke kami. Saya ada itikat baik untuk melunasi. Itu cara yang ketiga ya. Jadi lebih bagus ya itu. Jadi satu, lunasi semuanya. Kalau memang tidak bisa jangan gali lubang-lubang. Yang ketiga adalah ajukan untuk keringanan atau restru. Restru itu bisa karena waktu, bisa karena beban bunganya jangan multiple interest lah. Jangan bunga berbunga lah. Nah, kalau ini mentok ya dilaporkan aja ke Satgas pasti kan ada di OJK, ada di atau kepolisian, nanti dicarikan untuk bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk mediasi. Biasanya kita mediasi, udahlah Bapak pinjamannya berapa, ini berapa, kesanggunya berapa, minta restru. Nanti kalau memang nggak bisa, tapi ada itikat baik, kita bantu untuk fasilitasi untuk mencari solusinya restrukturisasi. Dan kemudian yang kalau memang kira-kira ada pemaksaan ya harus kita laporkan, kan ada etikanya kan, untuk penagihan tadi ya. Jadi usul kepada pemirsa, kalau memang sudah terjerat ya sudah, usulannya yang pertama kalau memungkinkan banget lunasin semuanya, sudah stop dan jangan pinjam lagi. Tapi kalau sudah lunas
jangan lupa minta clearance dari pinjolnya sama ke OJK juga di seliknya, biar nanti kedepannya database kita bersih ya. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Nah, yang ketiga, ajukan keringanan. Nah, restu kalau ngomong baik-baik, apalagi kalau pinjaman online-nya itu legal, itu pasti sangat mereka akan terima baik-baik aja. Pak, saya mau ini cuma nggak bisa langsung lunas, tapi saya punya etikat baik, bisa nggak kasih restru itu bisa waktunya, atau janganlah bunga berbunga Pak, saya ambil pokok sama anunya berapa gitu. Nah, kalau memang terpaksa 3 hal tadi nggak bisa dan memang waktu masih ditagihnya dengan tidak beretika, ya udah laporkan ke Satgas pasti BPWJ atau OJK, nanti dimediasi lah caranya, solusinya. Nah, ini ada fenomena juga Pak begitu, Ya. yang terjerat pinjol ini sengaja untuk gagal bayar. Nah, ini seperti apa menurut OJK Pak? Ya, ini jadi itu percayalah kalau itikat yang seperti itu nanti akan terdetek. Bahkan ada juga bilang, Pak, saya PayPal tapi saya berhasil tidak bayar. Jangan bangga. Karena apa? Karena namanya asosiasi fintech itu database kita itu selamanya akan terekam. Percaya sama saya. Karena kita punya, mereka OJK aja punya, apalagi mereka ya. Mereka punya teknologi yang canggih untuk mendetek. Jadi kalau misalkan bangga, oh saya pinjem nggak bayar, nggak ada tagihan ini jangan bangga. Karena next time kamu malah bisa kena yang ini. Jadi menurut saya justru malah kayak menggagalkan diri kita itu kayak mempermalukan diri kita untuk yang akan datang. Kamu bisa menang sekarang, belum tentu ke depannya. Jadi saya tidak menyarankan ya, justru malah itu itikat yang nggak baik ya. Kalau saya menyarankan malah jangan gagal bayar, justru akan membayar. Tapi kalau tiga tadi ya, lunasi kalau bisa, minta restru kalau tidak memungkinkan. Nah, yang ketiga malah jangan gali lubang tutup lubang, apalagi malah dengan fenomena sengaja untuk gagal bayar biar berhasil, terus nanti malah gugat kayak gitu. Itu menang bisa sesaat, nextnya belum tentu bisa menang. Oke, baik Pak, kita ke lingkaran setan yang selanjutnya begitu Pak. Nah, ini tadi ada pinjol, nah ini kita membahas mengenai judi online. Nah, ini Pak, bagaimana perkembangan judol yang saat ini, yang mungkin Bapak lihat perkembangannya seperti apa? Ya, itu kalau maaf ya, kalau tadi bahasanya kalau 3 mata rantai setan, kalau judul ini malah justru mbahnya setan ini. Mbahnya setan. Okay. Nah, ini tadi ini fenomenanya masih cukup memprihatinkan ya. Kalau data dari PPATK di 2024 aja transaksinya itu nilainya 600 triliun, luar biasa gede. Jadi luar biasa besar untuk sebuah negara di Indonesia ini ya, setahun ini. Transaksinya ada 14.700-an ya. Nah, kemudian yang kalau dampak sosialnya itu dari beberapa informasi dari Kominfo ya, perceraian, kemudian kecanduan anak-anak itu juga ada 2% untuk pemain judi online, karena gampang ya pakai cara-cara yang menarik, cari kasih hadiah sekali. Nah, kemudian juga kita sebenarnya sudah ada upaya ya, meskipun ada satgasnya, ada diblokir situsnya, tapi satu situs kan masih ada ribuan situs yang lain yang dibuka lagi juga ya. Nah, kalau ini spesifik untuk Sumsel ya, mungkin ini cukup menarik, ini memang termasuk 5 provinsi yang terbesar juga untuk judi online di Sumsel ini. Jadi kalau jumlah pemainnya judi online di Sumsel itu ada 118.000 pemain, jadi cukup besar, dan nilai deposit judinya di Sumsel ini ada 472 miliar. Wow, cukup besar. Besar sekali, dan kami dari data dari PPATK bersama OJK itu yang paling besar itu di Palembang ya, kota Palembang ya kotanya. Kemudian yang kedua Musi Banyuasin. Nah, yang ketiga Kabupaten Banyuasin dan Ogan Kemeneng Ilir dan Muara Enim ya. Nah, kalau dari segi gendernya memang kebanyakan laki-laki nih, ada dari 118.000 tadi 100 ribuannya itu laki-laki ya. Nah, depositnya ada 415 miliar tadi untuk yang ada di ini. Kalau perempuannya juga ada, meskipun ya nggak terlalu banyak, tapi cukup lumayan, 18.000 itu perempuan. Nah, depositnya 51 miliar ya. Ya, jadi intinya untuk di Sumsel ini yang paling banyak menggunakan memang domisilinya di Kota Palembang. Dari 472 miliar tadi ya. Nah, kemudian memang banyakkan laki-laki yang rentan terpapar untuk judi online ya. Bisa karena iseng, bisa karena terpaksa oleh kondisi, tapi banyak kan memang ya disengaja dulu kan. Ada 39 ya, kasih kemenangan 3 kali, 9-nya kalah. Tapi setelah itu nggak akan menang
kalah terus, dipancing-pancing itu ya. Jadi memang itu ya fenomena judi online yang di Sumatera Selatan ini cukup memprihatinkan dan kita harus berusaha terus ya bagaimana memberantasnya. Nah, dari OJK sendiri Pak, bagaimana peran OJK untuk memberantas judi online ini Pak? Baik, terima kasih Mas Robi dan pemirsa. Jadi ada 4 kegiatan utama yang dilakukan oleh OJK untuk pemberantasan judi online termasuk yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama adalah kita blokir semua rekening bank yang ditengarai ada judi online-nya. Nah yang kedua juga kita membangun yang namanya Satgas ya, Satgas judi online, yaitu termasuk juga kita kerjasama dengan Pemda ya, kemarin kami dengan Pak Gubernur dan semua Bupati Wali Kota sosialisasi edukasi untuk anti judi online ke semua instansi dan lembaganya. Bahkan ada semacam kayak komitmen bersama untuk menghindarinya. Nah yang ketiga juga kita menghentikan pinjaman online ilegal yang digunakan untuk mendanai judi online. Betul. Jadi ada 8.271 itu istilahnya entitas untuk pinjaman online yang ilegal yang digunakan untuk judi online. Jadi selain rekening judinya ditutup juga pinjol yang ilegal yang digunakan untuk mendanai juga kita tutup. Dan yang terakhir kita memerintahkan semua bank-bank itu untuk buat profiling itu untuk memperketat kalau katakanlah ada transaksi yang memang dicurigai untuk judi online segera laporin kepada OJK. Langsung kita tutup atau langsung kita blokir katakanlah transaksinya biasanya cuma 100 juta kok ini tiba-tiba 100 miliar. Nah, itu pasti ada sesuatu. Nah, kecuali dari apa itu yang bisa kita coba profile gitu. Oke. Baik Pak, nah ini kita akan membahas selanjutnya ini terkait dengan investasi ilegal juga begitu Pak. Nah, tapi kita bahas usai jeda Pak. Baik. Dan saudara sejenak kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai aktivitas keuangan ilegal bersama OJK. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, nah kalau segmen sebelumnya tadi kita membahas mengenai pinjol dan juga judul begitu Pak. Nah ini di segmen ini kita akan membahas mengenai investasi ilegal begitu Pak. Nah sebenarnya apa bentuk investasi ilegal ini Pak? Nah jadi investasi ilegal ini intinya adalah investasi bodong gampangnya ya. Bodong itu artinya investasi yang dilakukan untuk menarik penggalangan dana secara massal dengan cara-cara yang agitatif, tetapi dia tidak berizin. Jadi untuk mudahnya masyarakat itu untuk melihat itu investasinya benar atau enggak, itu kalau nggak sempat dicek di investor alert ya, nanti dicek di OJK juga bisa, benar enggak investasinya legal atau enggak. Nah gampangnya itu pakai 2L. Apa itu Pak? 2L. Yang pertama adalah legalitas. Cek dulu apakah itu berizin OJK atau tidak. Karena penting sekali. Berizin itu artinya nanti kan bisa kelihatan dari portalnya OJK apakah memiliki kedudukan tetap, ada pengurusnya, ada yang bertanggung jawab pada lokasinya. Itu legalitas ya. Yang pertama. L yang kedua adalah logik nggak? Masuk akal nggak? Kalau katakanlah sebulan bisa menawarkan katakanlah saya ada transaksi emas sebulannya bisa 10%. Nah, kalau sama-sama 10% ngapain mending bank ngambil alih sendiri kan? Semuanya dibeli dari bank sendiri. Jadi doesn't make sense karena apa? 10% itu luar biasa berat kalau untuk per bulannya. Jadi per bulan yang normal itu kan bisa. Itu kan kalau yang sesuatu yang ilegal itu biasanya tidak masuk secara logiknya. Jadi legalitasnya sama logiknya. Itu 2L yang mempermudah ini. Tapi untuk memastikannya caranya cak mano, kalau orang Palembang gitu. Caranya ya kita lihat di dalam portalnya OJK. Kalau nggak pasti, coba cek nanti cek di kontaknya 157 itu bahkan bebas pulsa untuk wilayah tertentu ya. Atau WA ini penting ini. WA ini penting gampang kok 081 157
157 157. Saya ulang ya. Oke. Kalau kontaknya tadi yang bebas pulsa tadi, kontaknya 157 itu bebas pulsa. Nah, kalau WA-nya 081 157-nya 3 kali. 157 157 157. 157. Nah, itu WA. Jadi kalau jam operasional nanti cek Bapak Ibu apakah ini investasi legal atau ilegal lah, itu dijawab di sana. Atau kalau mau pakai email bisa dari konsumen@ojk.go.id. Nah, ya. Yang lebih gampang lagi juga ada aplikasi untuk portal perlindungan konsumen. Nah, bisa juga pokoknya semua di www.ojk.go.id itu semuanya ada di sana. Nah, jadi kalau mau melapor apakah investasinya ini benar atau tidak itu bisa juga cek di portalnya OJK, pasti ada waspada investasi, ada cek apakah itu legalitasnya masuk di OJK atau enggak, sudah ditutup atau belum. Nah, itu bisa dicek di sana ya kira-kira. Jadi biar masyarakat berhati-hati, pokoknya penawaran-penawaran yang kira-kira ini nggak pasti cek di website. Kalau nggak sempat telepon. Kalau memang sempat lagi pakai WA tadi. Tadi pasti akan dijawab. Dan segera nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya nanti segera kita informasikan. Jadi ini peran OJK juga cukup sangat membantu begitu untuk masyarakat agar bisa lebih waspada begitu dengan investasi. Lebih waspada dan jangan tertipu. Karena memang penawarannya luar biasa itu. Bahkan di Sumsel sendiri dalam beberapa bulan yang lalu kan ada penawaran katakanlah freelancer itu, jadi paruh kerja paruh waktu. Bahkan ada juga e-commerce ya, e-commerce yang dijual future e-commerce itu dijual, dan nanti biasanya ada influencer. Jadi influencer itu juga macam-macam. Jadi memang ragam caranya untuk menipu itu banyak sekali. Jadi ya kita harus intinya berhati-hati dan paling gampang pakai 2L tadi. Cek legalitasnya di mana, di OJK portalnya, bisa lewat telepon, bisa lewat website, atau dicek di portal alert investasi. Yang kedua, logik nggak? Kalau sesuatu yang doesn't make sense, illogic, nah berarti itu kemungkinan besar investasinya adalah ilegal. Jadi 2L tadi Pak ya, 2L, legalitasnya dan juga logik apa tidak. Jadi masyarakat juga bisa harus memfilter begitu. Betul, baik Pak. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perbincangannya. Semoga ini juga menjadi acuan masyarakat juga untuk tidak terpengaruh dengan triangle tadi ya Pak. Betul. Jeratan setan tadi, agar masyarakat juga bisa dengan benar memilih investasi yang benar. Betul. Baik Pak, terima kasih Bapak Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan. Saudara, saya akhiri perbincangan tadi yang menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.